Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendaftarkan barang-barang ya. Barang-barang untuk usaha restoran ini adalah bahan-bahan yang mentah. Jadi bahan bakunya gitu ya. Di sini ada barang dan jasa. Untuk kodenya ini bebas ya. Intinya satu barang tidak boleh memiliki kode yang sama. Misalkan di sini adalah ayam segar gitu. Ini ayam bahan mentah ayam misalkan. Ini juga teman-teman bisa bedakan ya, misalkan ayam kampung, ayam negeri dan lain sebagainya. Jenisnya adalah inventory. Nanti bisa juga menggunakan jasa ya, misalkan nanti ada jasa pengantaran dan lain sebagainya, cuman mungkin kita skip aja. Kategorinya bahan makanan misalkan, ini nanti akan digunakan untuk mencatat misalkan perhitungan HPP atau perhitungan inventaris gitu ya. Ini sebenarnya nggak wajib, cuman cukup membantu lah untuk kita gunakan. Harga belinya ini adalah harga per apa ya, misalkan per kilogram gitu ya. Katakanlah 40.000 gitu. Untuk harga jualnya mungkin teman-teman nggak perlu isi. Ini biasanya kalau dijual secara apa namanya, misalkan untuk penjualan snack yang udah jadi gitu ya, ini mungkin nanti dibutuhkan. Cuma kalau di sini nggak perlu ya. Mungkin satuannya harus kita pilih misalkan kilogram gitu ya. Ini kita buat baru ya. Ini untuk satuan ecerannya ya. Oke, gudangnya kita simpen di warung cebongan ini, jadi adalah tempat nyimpennya ya. Saldo awalnya ini adalah saat kita mulai usaha ini, saat mulai pencatatan awal ini kita memiliki di gudang itu ada berapa gitu. Misalkan sekarang ada berapa ya? 10 kg misalkan. Terus di sini sangat penting juga ya. Di sini untuk mencatat misalkan stoknya sudah berkurang, misalkan tinggal 5 kg, nanti otomatis akan muncul pengingat buat teman-teman untuk melakukan stok itu. Kemudian di sini ada akun saldo, kita gunakan bahan makanan ya. Ini pastikan teman-teman sudah mengikuti tutorial di bagian akun, jadi untuk display ini akan muncul ya. Ini juga sama, untuk modalnya adalah di bagian akun. Oke. Kemudian yang kedua misalkan 002, kita pilih misalkan tepung terigu gitu. Misalkan bahan membuat ayam goreng. Ini nggak wajib juga sih deskripsinya ya. Lagi-lagi hanya untuk data itu. Kategorinya adalah bahan makanan. Gambar ini sebenarnya nggak wajib ya. Ini nanti untuk display di kasir. Cuman karena ini adalah bahan, jadi mungkin kita nggak perlu lah ya. Harga belinya katakanlah 15.000 gitu ya. Belinya per kilo misalkan. Saya juga nggak terlalu ngerti ya beli bumbu itu per apa satuannya. Ini contoh aja ya. Kemudian kita samakan gudangnya tentunya, simpan di sama. Ini misalkan kita punya 1 kilo gitu ya. Terus kemudian nanti habisnya misalkan tinggal 0,2 kilo atau 200 gram misalkan. Bahan makanan modal awal. Misalkan 003 minyak goreng. Nah ini nggak usah dideskripsikan ya, semua orang tahu minyak goreng apa. Bahan makanan. Misalkan kita beli harganya 20.000, satuannya misalkan liter gitu ya. Liter ini buat baru karena belum ada di warung. Kuantitasnya misalkan kita punya 10 liter, terus nanti kalau tinggal 1 liter harus nyetok. Oke, silahkan tambahkan semua bahan makanannya ya, ini supaya cepat aja kita ini. Terus misalkan 004 kita untuk bahan minuman juga gitu, misalkan bubuk apa ya misalkan ya, atau mungkin teh, bahan teh gitu. Kategorinya mungkin teman-teman bisa buat baru bahan minuman. Harga belinya misalkan 10.000 gitu.
Ini untuk satu apa ya, kalau bahan teh ya, 1 kilo kayaknya kemahalan ya, 1 liter aja kali ya. Satu wadah gitulah. 1 kilo lah mungkin, tapi jangan 10.000 kali ya. 100.000 lah, saya nggak apal ya, jangan di komentar ya, ini hanya ngasal. Misalkan kita punya 1 kilo, terus nanti kalau udah tinggal 200 gram kita akan stok. Nah di sini saldo awalnya adalah bahan minuman dan ininya modal awal. Oke, mungkin itu dulu. Silahkan teman-teman tambah sebanyak mungkin, selengkap mungkin berdasarkan kondisi dari restoran teman-teman. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.